Masjid Al-Mubarak Berbek, Kabupaten Nganjuk, selama ini dikenal sebagai ikon sejarah Nganjuk yang fenomenal. Hal ini dikarenakan pembangunan Masjid Al-Mubarak Berbek menjadi penanda waktu lahirnya tata pemerintahan modern di Kabupaten Nganjuk yang saat itu berpusat di Kecamatan Berbek. Masjid Al-Mubarak Berbek konon didirikan atas perintah Kanjeng Jimat, Bupati Berbek yang pertama. Kanjeng Jimat atau Raden Tumenggung Sosrokusumo adalah putra penghulu Kesultanan Mataram yang memiliki silsilah keturunan dari Raja Bima. Pemerintahan Kanjeng Jimat di Berbek diperkirakan terjadi pada sekitar tahun 1745. Hal ini sesuai candra sengkala mihrab Masjid Al-Mubarak Berbek yang terbaca tahun 1745 Masehi. Itulah awal dimulainya pembangunan masjid tersebut. Walaupun peran Kanjeng Jimat sebagai pemimpin Berbek tidak begitu menonjol, namun namanya sangat populer sebagai Bupati Berbek yang pertama. Yang masih menyisakan misteri adalah apakah sebelum pemerintahan Kanjeng Jimat di Berbek sudah ada struktur pemerintahan? Jika ya, maka siapakah pemimpin di wilayah Berbek saat itu? Di sebelah utara, sekitar 100 meter dari lokasi Masjid Al-Mubarak Berbek, terdapat sebuah kompleks makam yang dikenal dengan makam Pangeran Singosari. Konon menurut cerita tutur masyarakat sekitar, Pangeran Singosari adalah pemimpin Berbek sebelum periode Kanjeng Jimat. Namun mengenai jati diri tokoh ini tidak ada keterangan sejarah yang jelas. Masyarakat umumnya hanya mengatakan bahwa Pangeran Singosari lah pemilik tanah yang sekarang menjadi alun-alun Berbek dan Masjid Al-Mubarak. Tanah tersebut diserahkan kepada Kanjeng Jimat yang selanjutnya mengambil alih tampuk kepemimpinan Berbek. Di depan kompleks makam Pangeran Singosari tampak patung harimau sebagai simbol Singosari. Kompleks makam tersebut tidak terlalu luas, namun memiliki kesan kekunoan yang sangat kuat. Lokasi makam Pangeran Singosari berada paling ujung. Ada beberapa makam di sana, namun tidak ada satupun keterangan tertulis selain hanya tulisan mengenai tahun pemugaran makam. Sehingga tidak jelas makam yang mana yang merupakan makam Pangeran Singosari. Pemugaran makam menjadi bangunan makam modern membuat jejak kekunoan makam Pangeran Singosari semakin hilang. Selain makam Pangeran Singosari dan keluarganya, di kompleks makam tersebut juga ada makam dari beberapa keluarga serta keturunan Kanjeng Jimat. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Pangeran Singosari memiliki hubungan yang dekat dengan Kanjeng Jimat. Menurut tutur masyarakat setempat, ada yang mengatakan bahwa Kanjeng Jimat tidak lain adalah menantu dari Pangeran Singosari. Itulah sebabnya Kanjeng Jimat mendapatkan hak waris kepemimpinan Berbek. Sosok Pangeran Singosari yang dimakamkan di Berbek kemungkinan besar adalah putra sulung Amangkurat IV dari hasil perkawinan dengan Kanjeng Ratu Kencana yang masih memiliki keturunan dari Sunan Kudus. Pangeran Singosari terkenal keras dalam menentang intervensi Belanda atau VOC di lingkungan keraton. Pangeran Singosari kemudian meninggalkan keraton dan menyingkir ke Jawa Timur. Ia menjalin kerjasama dengan para penguasa di Jawa Timur, khususnya dengan Pangeran Blitar yang juga berseteru dengan ayahnya, Amangkurat IV. Atas bantuan dan pengaruh dari Pangeran Blitar, maka pada sekitar tahun 1700,
Pangeran Singosari berhasil menjadi penguasa di Berbek. Bersama-sama dengan Pangeran Blitar dan penguasa lainnya di Brangwetan atau Jawa Timur, Pangeran Singosari secara aktif membantu pemberontakan Untung Suropati melawan VOC di Malang. Berkat perjuangannya di wilayah Malang tersebut, maka ia mendapat julukan Pangeran Singosari. Tidak ada keterangan yang jelas tentang akhir hayat Pangeran Singosari. Kemungkinan selepas pemberontakan di wilayah Brangwetan berhasil dipadamkan oleh VOC pada tahun 1723, maka perlawanan Pangeran Singosari juga turut mereda. Ia memimpin Berbek hingga akhir hayatnya pada tahun 1745. Digantikan oleh menantunya yaitu Kanjeng Cimat atau Raden Tumenggung Sosrokusumo. Sebelum masa pemerintahan Pangeran Singosari di Berbek, sebenarnya di wilayah Berbek sudah memiliki struktur pemerintahan walau masih berbentuk kademangan. Dalam dokumen yang ditulis oleh François Valentin, disebutkan bahwa pada tahun 1680 di wilayah Berbek dipimpin oleh seorang bernama Demang Watsiana. Pemimpin inilah yang kemudian menyerahkan kekuasaan Berbek kepada Pangeran Singosari. Demikianlah riwayat Pangeran Singosari, pemimpin Berbek yang namanya terlupakan dari sejarah.